Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Arsalahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم في أمرين لن تدلوا بهما أبدا، كتاب الله وسنة الرسول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أصحاب الفضيلة، حضرة المكرمين والمحترمين، para alimil ulama, para kiai, bil khusus al-karam wal muhtaram, tamu kita yang mulia Al-Habib Hasan Abdul Hadi Pak Abud, yang alhamdulillah malam hari ini bisa rawuh bersama kita. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pencerahan dari beliau, amin ya rabbal alamin. Berikut juga malam ini insyaallah kita akan merasakan olahan kebuli. Beliau punya olahan ini, amin ya rabbal alamin. Berkah bersama-sama guru-guru kita, para orang tua kita Al-Karam, Ustaz Haji Suryana, Ustaz Supriyadi, Ustaz Eca Cahyadi, Ustaz Alfian, Bapak Ketua Pengajian kita Bapak Ustaz Muhammad Dahlan, Ketua DKM dan pengurus daripada Masjid Nurul Hidayah, Ketua DKM Mushola Nurul Hikmah Bapak Fatmo yang alhamdulillah hadir serta jamaah Tahsinul Quran pengajian rutin malam Selasa Masjid Jami Nurul Hidayah. Semuanya mudah-mudahan kebersamaan kita di bulan yang mulia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW senantiasa mendapatkan keberkahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadrat Allah Rabbul Ghafur malam hari ini yang sedianya kita biasa melaksanakan rutinan ngaji, yaitu baca Al-Quran bersama-sama, saling simak. Spesial malam hari ini kita isi dengan membacakan Maulid Al-Berjanji. Insyaallah nanti ada sedikit tausiah keagamaan. Mudah-mudahan walaupun demikian tidak mengurangi keistiqomahan kita, kebersamaan kita, dan tidak mengurangi ta'zim kita terhadap ittiba ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bulan ini seluruh dunia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut tabi'in, para ulama salafus saleh. Juga termasuk mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita senantiasa diistiqomahkan mengikuti beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini Al-Fakir mengucapkan banyak terima kasih mewakili jamaah tahsin Quran malam Selasa. Pertama kepada
pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ul Hidayah yang telah memberikan izin kepada kita semua bersama-sama untuk melaksanakan pengajian yang berisi memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kemudian masjid udah ngadain Maulid nih, jadi besok bisa ngadain lagi begitu. Ini mah spesial malam Selasa. Terima kasih juga kepada segenap jamaah yang biasa hadir malam Selasa, dukungan para orang tua, para guru, para ustadz, termasuk para agnia, para donatur yang malam hari ini memberikan sumbangsih dananya, pikirannya, bacaannya, keringatnya. Semoga senantiasa menjadi limpahan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mudah-mudahan mulai wasilah kita mengadakan pengajian berikut, membacakan Maulid Nabi malam hari ini, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar sebuah ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika dikatakan, katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ngaji Quran ini bagian dari upaya kita mengikuti, mencintai ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan emas batangan. Taraktu fikum fi amrayni lan tadillu bihima abada. Aku tinggalkan untukmu dua perkara yang apabila engkau memegang dua perkara itu, niscaya kita tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnat Rasul, sunnah-sunnah beliau Rasul, baik fi'liyah, qauliyah maupun takririyah. Kemudian juga berkaitan dengan pengajian tahsin yang mudah-mudahan dukungan para orang tua, para guru serta jamaah yang bisa istiqomah terus malam Selasa turun temurun dari generasi ke generasi. Sebab biasanya ngadain pengajian mah gampang, ngadain lagi. Yang berat adalah mempertahankan keberlangsungan pengajian itu. Seperti yang kita sama-sama rasakan, pasang surut tahun ke tahun. Yang lama ngaji pada yang baru alhamdulillah datang. Esok ngobrol kemarin dengan Habib di kediaman beliau, ngaji teh sebetulnya orang tuntas-tuntas nih. Bab toharoh, bab sholat, baru bab sholat tengah-tengah, yang lama pada ora ya, yang baru pada datang. Balik lagi gitu, balik lagi itu ke bab wudu itu. Jadi banyak hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang belum sempat kita sampaikan, apalagi memang durasi ngaji kita nggak bisa lama-lama, apalagi lama-lama dikit pantat pada gatal, pada geser baik. Berkaitan dengan itu pula, karena kita mengikuti tadi ittiba kepada baginda Rasulullah SAW, perilakunya, laku lampai pun sunnah-sunnah beliau, fi'liyah, qauliyah, takririyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah walladzi ba'atsa fil ummiyin, yang telah mengutus al-ummiyin, kaum yang ummiyin, yang tidak bisa membaca dan menulis. Di dalam kaum itu rasulan, ada seorang utusan minhum, di antara kaum itu. Maksud kaum di sana adalah orang Arab pada waktu itu.
Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Muhammad? Yatslu alaihim ayatih, membacakan ayat Al-Quran. Jadi kita belajar ayat Al-Quran ini dalam kerangka turut mensyiarkan agama, mendakwahkan agama. Ya minimal banget kita udah bisa baca Quran. Dakwah ke diri kita, ke keluarga kita, baca Al-Quran. Berapa banyak orang yang kemudian tertarik dengan agama ini, dengan agama Islam, bahkan memeluk agama Islam dari mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Sejarah membuktikan begitu banyak. Ada pada zaman sahabat, namanya ada sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu punya orang tua, punya bapak namanya Yasir bin Amir dari Yaman, kota Tihanah. Beberapa waktu yang lalu kalau kita ngaji suka menjelaskan sahabat Ammar bin Yasir ini. Jadi Yasir ini adalah seorang Yaman yang kemudian datang ke Mekah beserta 3 orang saudaranya, Al-Harith dan Malik, mencari saudaranya yang pergi ke Mekah terus hilang, nggak ketemu. Dicariin ke pelosok-pelosok Mekah, nggak ketemu juga. Akhirnya Harith dan Malik kembali, Yasir bertahan di kota Mekah. Karena waktu itu di kota Mekah kalau ada orang baru itu ya digalakin, bukan sih? Kalau di kita murun ya dikompas ya, dipalakin, digalakin. Akhirnya Yasir bertemu dengan seorang tokoh di Mekah namanya Abu Huzaifah bin Mughirah, seorang tokoh yang terpandang. Kemudian dipegang, dibela sama Huzaifah, Abu Huzaifah ini diikat. Karena memang Yasir ini orang yang baik, bahkan dinikahkan dengan seorang budaknya. Dinikahkan, yang kemudian nanti akan punya anak namanya Ammar bin Yasir. Yang salah satu Ammar bin Yasir ini beserta keluarganya, Yasir dan ibunya, ini menjadi as-sabiqunal awwalun. Sebagaimana kita maklum bahwa as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang mendapat jaminan masuk surga nya Allah tanpa hisab. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Jadi as-sabiqunal awwalun yang jumlahnya ada berbagai riwayat. Ajabili dalam Syiar An-Nubala mengatakan 50 orang, termasuk di dalamnya adalah Ammar bin Yasir beserta ibu dan bapaknya. Duluan Ammar bin Yasir, ketika Ammar bin Yasir pulang, ngetok pintu, assalamualaikum, bersalaman dengan ibunya, membacakan ayat-ayat Al-Quran, langsung tersentuh masuk Islam. Yatslu alaihim ayatih. Yang kedua yang masyhur, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang kejam tadinya, yang senantiasa memusuhi Nabi, bahkan sempat ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berangkat mau membunuh Nabi, karena menurut Sayyidina Umar pada waktu itu Rasulullah ini memecah belah penduduk Mekah. Apa yang terjadi, ada orang yang mergokin di tengah jalan. Umar daripada ngurusin Muhammad mah itu be ADN ono Fatimah namanya, udah masuk Islam duluan ono. Wah, marah Umar, datang ke rumah Fatimah. Kemudian pas nyampe, Fatimah adanya dengan suaminya sedang membaca Al-Quran. Diambil itu lembaran-lembaran Quran yang dibaca sama Sayyidina Umar, isinya ayat-ayat Al-Quran surah Thaha tuh. Gemeter tuh Sayyidina Umar, berangkat menuju Rasulullah SAW. Kali ini niatnya bukan mau membunuh, tapi mau masuk agama Islam. Di riwayat kita Islam Nusantara nih, di kita nih, di Jawa nih,
ada seorang ulama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, namanya Syekh Hasanuddin, atau yang disebut dengan Syekh Qurratul Ain atau Syekh Qurra, yang tinggal di Pondok Kuro di Karawang, kemudian bergeser ke Pulau Batak. Punya murid namanya Nyimas Subanglarang tuh. Nyimas Subanglarang ini anaknya Ki Gedeng Tapa, Bandar Pelabuhan Cirebon. Nah, di Karawang itu memang beliaunya ahli qori. Banyak orang-orang Karawang, terutama para perempuan, pada belajar qori itu, pada belajar qori, pada nyinden. Maka di Karawang ada sinden itu jadi tenar, mula-mulanya syakur, akhirnya ngajinya orang jadi nyinden terus. Padahal awalnya tuh diajarinnya qori itu teh. Raja Pajajaran Prabu Siliwangi datang mengusir Syekh Qurra. Begitu nyampe ke Paguron Kuro, Syekh Qurra di Pulau Batak, ngedenger ada seorang santri perempuan sedang membaca Al-Quran. Dengar ini enak membacaan ini, pas ditempo cakep pisan lagi, cakep. Nyimas Subanglarang cakep. Apa yang terjadi? Yang tadi yang mengusir Syekh Qurra Telahin, Syekh Qurra Pulau Batak, malah nggak jadi, malah ngelamar. Oh, boleh kata Syekh Qurra. Mana syaratnya? Syaratnya apa? Kudu masuk Islam. Oh, siap masuk Islam. Membacakan 2 kalimat syahadat. Begitu banyak riwayat. Zaman sekarang barangkali ada santri, membaca Quran, baca maulid cakep, tiba-tiba apa namanya datang jual pada nge-WA ya, pada pengen kenalan, minta nomor telepon. Itu pengaruh daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Oleh karenanya, di samping ini menjadi kewajiban kita belajar Al-Quran, mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada syiar kita, dakwah kita. Rasa-rasanya kita sebagai seorang Muslim, kata Nabi, rugi kalau orang Muslim ini lisannya, ini tenggorokannya tidak pernah dilalui oleh bacaan Al-Quran, walaupun terbata-bata. Oleh karenanya, senantiasa kita di sini secara berjamaah mengajak yang sudah hadir, mudah-mudahan bisa istiqomah, yang belum mudah-mudahan bisa menyusul hadir bersama-sama. Kita manfaatkan. Wah, fadilahnya luar biasa. Barangkali insyaallah nanti disampaikan oleh Al-Karamul Habib bagian daripada pencerahan malam ini. Itu saja barangkali kalimat tasyakur yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian rutinan malam Selasa ini menambah kebersamaan kita, silaturahmi kita, bukan menjadi hal yang membuat centang perenang, menjadi perpecahan. Ngaji adalah senantiasa kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, menjalankan perintah agama, mengikuti baginda Rasulullah SAW, menjauhkan diri kita daripada kejahilan, mensyiarkan tiang-tiang agama. Mudah-mudahan demikian Allah turunkan ridhonya kepada kita. Mudah Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama dengan khidmat kita dengarkan untayan-untayan tausiah keagamaan yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Karamul Habib Hasan Abdul Hadi Ba'abud, yang bisa rawuh bersama-sama kita malam. Mudah-mudahan berkah bersama kita semua. Amin. Ya Rabbal